Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma coaching fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan dengan memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut, dapat membawa kemajuan pada mereka, sesuai keinginan mereka. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah: A. Berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. B. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang, dan tidak menjadi emosional. C. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu, curiosity, yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Hal ini dapat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu mampu menangkap adanya emosi energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. 4. Melihat peluang baru dan masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah, karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Prinsip coaching dalam coaching, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach, yakni 1. Kemitraan, yaitu hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak bekerja sama dengan cara yang seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam coaching, kemitraan merujuk pada hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara coach dan coachee. Dalam hubungan kemitraan ini, coach membantu coachee untuk mencapai tujuan mereka, namun coachee tetap menjadi ahli dalam hidup mereka sendiri dan memiliki keputusan terakhir tentang tindakan yang akan mereka ambil. 2. Proses kreatif adalah suatu proses di mana seseorang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan pemikiran inovatif untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang ada. Dalam coaching, proses kreatif merupakan cara untuk membantu coachee untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi baru dan inovatif untuk masalah yang mereka hadapi. 3. Memaksimalkan potensi berarti mengembangkan kemampuan atau kapasitas seseorang seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam coaching, memaksimalkan potensi berarti membantu coachee untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara maksimal. Coach dapat membantu coachee untuk menemukan kekuatan dan bakat mereka yang tersembunyi, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta membantu mereka untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang menghalangi perkembangan mereka. Kompetensi coaching. Seorang coach harus memiliki beberapa kompetensi inti yang diperlukan untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach. Mendengarkan aktif. Seorang coach harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif individu atau kelompok yang sedang di-coach. Mengajukan pertanyaan berbobot. Seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu individu atau kelompok memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau masalah yang mereka hadapi. Kehadiran penuh.
Dalam kurung, presence, seorang coach harus benar-benar hadir secara mental, emosional, dan fisik dalam sesi coaching. Hal ini melibatkan fokus penuh pada coach dengan mengabaikan distraksi atau gangguan lainnya. Dalam kehadiran penuh, seorang coach harus memiliki kesadaran diri, dalam kurung, self-awareness, yang tinggi, mampu memahami perasaan dan pikiran coach sendiri. Paradigma coaching dalam supervisi akademik. 1. Praobservasi, yang berisi persiapan dan perencanaan supervise. Tahap ini meliputi identifikasi tujuan supervisi, penentuan peserta supervisi, dan penjadwalan waktu dan tempat supervisi. 2. Observasi. Tahap ini meliputi pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap kinerja guru atau tenaga pendidik dalam mengajar atau memberikan bimbingan kepada murid. 3. Pasca observasi, yang meliputi evaluasi dan rencana tindak lanjut. Tahap ini meliputi analisis dan penilaian terhadap kinerja guru atau tenaga pendidik berdasarkan hasil pengamatan dan kriteria yang telah ditentukan serta penentuan tindakan yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk meningkatkan kinerjanya, serta perencanaan evaluasi kembali untuk memastikan efektivitas dari tindakan yang dilakukan. Refleksi emosi yang saya rasakan adalah merasa bersemangat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dan juga untuk siswa. Dengan terus berlatih melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasah kemampuan saya sebagai coach untuk hadir secara penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai prinsip coaching. Terdapat tantangan untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah saya sudah mencoba melakukannya pada kegiatan ruang kolaborasi bersama rekan CGP yang lain. Kemudian, selanjutnya saya sudah merencanakan untuk mempraktikkannya pada rekan kerja di sekolah maupun kepada siswa. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional (PSE). Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran sosial emosional yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coachee, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Terdapat 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah, yaitu 1. Kehadiran penuh, presence. 2. Mendengarkan aktif, menyimak, dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Tracer. Jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula.
Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid.